Buku Keadilan dalam Islam pengarang Hamka, penerbit, Wijaya Jakarta tahun 1951, halaman 18 sampai dengan halaman 22. Setelah diketahui dan difahamkan kedudukan perikemanusiaan dalam dunia, pada pandangan Islam, tidaklah sukar lagi mencari bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan di suatu negara atau wilayah, ialah menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia adalah khalifah. Sebab itu maka Tuhan membiarkan pikiran khalifahnya tumbuh sendiri. Setelah Rasulullah walat, beliau pun tidak suka menentukan siapa akan penggantinya. Melainkan diserahkannya kepada yang tunggal, memilih sendiri bentuk pemerintahan yang disukainya. Hanya satu yang penting. Yang jadi ajaran prinsip icel jatuh syura, musyawarah. Musyawaratlah bersama-sama, bagaimana yang akan baik. Suara yang terbanyak, itulah jalankan. Dan tangan Tuhan adalah bersama suara yang terbanyak, jamaah, hadis. Urusan pemerintahan, ekonomi, sosial kebudayaan, kecerdasan pendidikan dan lain-lain sebagainya, dinamai al-amr pengangkatan kepala negara, pemerintahan, bernama khalifah atau amiril mu'minin, atau sultan atau apa jua sekalipun, termasuklah kepada al-amr dan al-am ang melingkungi akan yang beribu-ribu soal sepanjang hidup. Janganlah diputuskan sendiri tetapi musyawaratkanlah. Bikinlah sesukamu, asal prinsip asli jangan disinggung yaitu Tuhan tetap Tuhan, dan manusia bukanlah Tuhan dan tidak ada seorang manusia pun yang berhak menuhankan dirinya atau dituhankan. Sebab itu maka tidaklah kita heran, jika sesudah Nabi wafat, Tinhal dan 3 aliran pikiran politik, atau partai. Ada yang mengatakan bahwasanya kala Nabi walat, yang berhak menjadi gantinya mengepalai urusan kaum muslimin, ialah kaum kerabatnya yang terdekat yaitu keturunan Bani Hasim atau Bani Abdul Muthalib. Itulah asal mula timbulnya Syiah. Dan setelah agaman Islam terkembang jauh, bangsa Persia lebih suka menganut paham ini, sebab pengaruh dari susunan kerajaan timur yang berdasar monarkie dan ada yang berpendapatan bahwasanya kalau Nabi orang Muhajirin, keturunan Quraisy dan darah Adnan, hendaklah ifahnya dari orang Ansor Madinah sebab dia sang penduduk asli di sana. Dan supaya terbagilah berganti-ganti kekuasaan itu dari keturunan Adnan kepada keturunan Kahtan. Das ada pula yang berpendapat bahwa yang berhak memegang kekuasaan ialah yang kuat asyabiahnya, dasar teguh kebangsaan yang disegani oleh seluruh bangsa Arab menurut tradisi yang beratus tahun yaitu kaum Quraisy. Abu Bakar dan Umar mempunyai paham begini. Itulah yang dimusyawaratkan, diperdebatkan, sampai 2 hari sejak pagi hari Senin sampai sore hari Selasa. Sehingga tergen dalam mengurus pemakaman Rasulullah lantaran menjadi keputusan. Syukurlah segala partai mengakui bahwa Abu Bakar adalah orang satu-satunya yang dapat diketengahkan, yang capable kata orang sekarang, buat dijadikan ganti Rasulullah mengurus urusan kaum muslimin, sehingga pertikaian partai dapat dipendam ke dalam dasar jiwa buat berapa tahun lamanya. Dan setelah Abu Bakar dilantik dengan suara yang paling terbanyak, hasil dari syura yang bebas, dia naik ke atas mimbar dan dijelaskannya Allah dasar pendirian pemerintahan itu dan aku tidaklah lebih baik daripada kamu semuanya. Sebab itu jika aku benar, sokonglah dan jika aku salah, hendaklah haruskan tegaklah aku. Dan sebagai kepala negara yang telah dilantik, beliaulah yang menjatuhkan perintah supaya jenazah Rasulullah diutus dan dimakamkan. Maka tidaklah kita boleh heran, jika sekiranya Rasulullah tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikannya, dan tidak mau sekali-kali, ketika beberapa sahabat mendesak beliau menentukan ganti. Semuanya yang akan ditinggalkannya itu adalah khalifah Tuhan, dan memilih pemerintahan atas kepalanya adalah hak mereka sendiri mempunyai hak right of self-determinating. Bukankah dalam Islam yang diberi tanggung jawab agama mukallaf ialah orang yang balik, dewasa, dan berakal? Dan Abu Bakar tidaklah datang muncul saja ke atas mimbar menjabat pangkat Khalifah Rasulullah, dengan kehendaknya sendiri, dan Jibril pun tidak pula datang lagi membawakannya besluit. Besluit adalah dari rakyat dan rakyat adalah Khalifah Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Setelah putus siapa yang dilantik jadi pemimpin, dengan suara terbanyak. Datanglah pengakuan Tuhan. Tangan Allah adalah serta jamaah maka siapa yang masih mendebat, yang tidak mau tunduk, wajib tanduk kalau tidak tunduk, boleh diperangi tidak ada satu pengkhianatan dalam pandangan negara Islam yang lebih besar dari al-mufarriqul jamaah, yang memisahkan dirinya daripada suara terbanyak. Maka berjalanlah pemerintahan itu dengan syura. Urusan agama dibagi kepada 2, jaltu ta'abudi, yang semata-mata ibadat, yang tidak boleh diusik, sebagai sembahyang lima waktu zakat haji dan lain-lain dan yang ta'akli, yang dapat diakali, lalu dimusyawaratkan.
Maka kembanglah pemerintahan menurut perkembangan zaman dan tempat. Dan kadang berubah menurut keadaan zaman dan tempat pula. Syura sekali lagi syura. Jika tumbuh suatu soal, mereka lihat dahulu bagaimana cara Nabi memutuskan. Jika tidak terdapat, lalu dimusyawaratkan. Setelah Abu Bakar mati, Umar pun berbuat begitu. Dilihatnya dahulu cara Nabi menghukumkan, dan kalau tidak ada, dilihatnya pula bagaimana cara Abu Bakar memutuskan. Di zaman Abu Bakar terkumpullah kitab suci Quran yang dahulu belum pernah dikumpul. Ketika dimusyawaratkan, ada di kalangan sahabat yang berpendapat bahwasanya mengumpulkan Quran dalam satu kitab adalah bid'ah. Bahkan Umar sendiri mulanya berpendapat begitu. Cobalah Tuan fikirkan aksa bagaimanakah jadinya Islam sekarang, kalau sekiranya pendapat Umar yang menang dalam hal ini, kadang kepala negara harus bersikap tegas. Pikiran mengumpul Quran dalam satu kitab itu mula timbulnya oleh dari Abu Bakar sendiri diperdebatkan, diperdengarkan, dan dia berkeras pada pendiriannya, sampai yang lain-lain menyetujui pemikirannya. Berbagai cahang pikiran, karena bebebasan berpikir, telah tumbuh. Berbagai partai pun tumbuh. Kita pulang kembali kepada filsafat insaniah tadi. Manusia adalah terjadi dari tubuh dan nyawa-nyawa ingin melambung tinggi, dan Tuhan memanggilannya buat menjadi khalifahnya. Tetapi nafsunya sebagai manusia senantiasa menghalangi-halangi. Ini menyebabkan adanya perjuangan dalam hidup. Bukan perjuangan mengalahkan manusia lain. Maka pemerintahan Islam telah menempuh sejarahnya. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, terbentuklah pemerintahan yang memakai dasar yang mengarah demokrasi tetapi Muawiyah memutar haluan kepada monarki. Keturunannya dipaksakannya kepada rakyat supaya menjadi pemegang pemerintahan. Dan di zaman Bani Abbas pemerintahan sudah agak menjauh dari dasar yang didirikan zaman Khalifah IV sudah menyerupai teokrasi Timur, pengaruh kemegahan raja-raja di Persia atau sebelum itu. Islam menyerahkan bentuk itu kepada perkembangannya masyarakat Iru sendiri. Kemudahan hubungan di zaman Khalifah yang keempat, memudahkannya memilih Khalifah secara bersama. Meskipun pemilihan demikian dipandang lebih baik, bukan sedikit cacatnya bila manusia kadang-kadang lupa akan dasar asli tadi. Tarikh tidak dapat memicingkan matanya tentang kesalahan-kesalahan Khalifah Utsman yang mementingkan keluarganya sendiri. Famaili Sisita menjadikan pegawai-pegawai pemerintahan. Sehingga kesalahan itu menimbulkan api dalam sekam yang kemudian meletus menjadi pemberontakan. Tersandung kaki pemerintahannya kepada batu kerikil tajam, sebab dia menyia-nyiakan syura. Dalam pemerintahan Muawiyah, yang dengan cerdik cendikianya dan kadang-kadang pintar busuknya mengambil kekuasaan dari yang berhak. Pemerintahan begini dipandang absolute monarki. Banyak cacat bersua dalam pemerintahan keturunan Bani Umayyah. Tetapi tarikh tidak pula dapat melupakan zaman bahagia, yaitu zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang insaf akan kewajibannya sebagai imam. Dialah yang mengembalikan harta-harta rakyat yang dirampas oleh keluarga raja-raja Bani Umayyah. Dialah yang sangat streng membelanjakan uang negara, walaupun kepada dirinya sendiri. Sehingga lilin negara tidak boleh dipasang dalam rumahnya. Dia tidak pernah melepaskan prinsip syura. Bani Abbas yang tumbuh karena ditating dan dibantu oleh bangsa Persia adalah raja dua yang mempunyai kekuasaan tidak berbatas. Tetapi meskipun demikian, tarikh Islam tidaklah dapat melupakan zaman gemilang di masa pemerintahan Al-Mansur, Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Sampai sekarang pun demikian. Kita mengakui kemajuan berpikir bangsa Eropa, sehingga menciptakan zaman liberalisme dan demokrasi. Kita tidak dapat mengingkari teori Rousseau, Voltaire dan Montesquieu, sehingga timbul susunan pemerintahan sebagaimana sekarang, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan kehakiman, trias politica. Kaum muslimin pun, dalam zaman raja-raja, sultan dan khalifahnya dahulu kala, telah berusaha pula sekedar tenagana kejurusan ini. Maka mana kemajuan Eropa yang baik itu? Tidaklah ditolak begitu saja oleh Islam, tetapi tidak pula boleh diterima begitu saja. Kita aku dan telah dijelas, susuan pemerintahan demokrasi yang sekarang ini, berparlemen, berpemerintahan, kabinet, dan berkepala negara. Ada yang bernama king, raja, atau presiden, dan masing presiden memuat hak-hak yang tumbuh dalam negerinya pula. Berbeda kekuasaan presiden Amerika dengan presiden Perancis, dan berbeda dengan presiden Switzerland. Pilih dan contohlah mana yang baik buat zaman dan tempat kita. Tetapi prinsip talak kita lepaskan, siura. Karena kita semuanya adalah Khalifatullah di buminya.
Datang teori Karl Marx tentang ekonomi, yang didasarkannya kepada historis materialisme satu perkara, yaitu perkara pokok jelas selisih kita dengan dia, yaitu dia tidak mengakui Tuhan. Dia memandang agama hanyalah sebagai akibat dari ekonomi, dan kadang agama itu sebagai musuh yang akan menghalangi tumbuhnya diktator proletar dan revolusi dunia. Tentang ini bersimpang jalan kita. Dan inilah prinsip. Maka tentang lal bersedialah umat Islam mempertahankan prinsipnya. Islam tidak pula memandang segala sesuatu buruk saja. Dalam teori Marx sangat banyak pula yang dapat diterima. Dan dasar penerimaan itu telah ada dalam Islam. Marx adalah seorang ahli fikir yang besar, seorang yang telah menimbulkan revolusi berfikir tentang ekonomi dan soal-soal sosial. Umat Islam adalah umat yang sosial, suka mendengar kata, dan memilih mana yang baik. Itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan itulah orang yang mempunyai intisari pikiran, surat Zumar 18. Maka berdasar kepada ayat ini, teori Marx mana yang tidak berlanggar dengan prinsip ketuhanan itu, akan kita terima, akan kita gunakan buat mencapai cita-cita dan menyempurnakannya, tetapi buat memandang Marx sebagai orang suci yang tidak pernah salah, atau Lenin orang tidak boleh dibantah, atau Stalin sebagai dewa. Bagaimana akan dapat menerimanya, padahal Islam telah membongkar kemegahan Fir'aun dan membantah keras mendewakan manusia, sedangkan Muhammad, Rasul utama, pembawa ajaran, lagi diakui abduhu, hamba Tuhan, dan rasuluhu, pesuruh Tuhan. Itu pula sebabnya sampai sekarang bentuk-bentuk negara Islam belum sama karena tingkat masyarakat, tempat dan zaman, atau ruang dan tempat belum sama. Maka tidaklah heran Turki dan Syria telah maju kepada republik. Mesir telah maju dengan kerajaan, demikian dibatasi oleh undang-undang, demikian juga Iran, di belakang itu Afghanistan, dan timbul pula negara Pakistan dan timbul soal-soal Islam modern dalam masyarakat Islam Indonesia yang telah merdeka, dan tidaklah pula heran jika di negeri Ibnu Saud dan zaman belum ada pemerintahan modern dengan memakai undang-undang dasar sebab keadaan tempatnya belum matang untuk itu, zaman atau Saudi Arabia akan kacau kalau hari ini diberi demokrasi. Dunia kian lama kian maju. Hitungan sosial dan ekonomi kian lama kian tumbuh. Masyarakat Arab sendiri sekarang dikejutkan dengan modal kapitalisme Amerika Serikat dan dalam kontrak Amerika dengan Raja Ibnu Saud, buruh yang dipakai ialah rakyat Saudi sendiri. Ibnu Saudlah yang membuka kunci sadar dan tidak sadar merubah hadap dan cara berpikir Arabia dari masyarakat unta kepada masyarakat buruh dan majikan. Disitulah nanti akan timbul masalah penuntutan hak.